Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kadek PB Hendrayani dengan NIM 20089151003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan asuhan oligohidramnion dengan dosen pengampu yaitu Bidan Putu Dian Primakusuma Dewi, SST MKes. Topik yang akan saya bahas hari ini yaitu yang pertama ada pengertian oligohidramnion, yang kedua ada etiologi oligohidramnion, yang ketiga ada penyebab oligohidramnion, yang keempat ada tanda gejala oligohidramnion, yang terakhir yaitu penata laksanaan oligohidramnion. Nah, oligohidramnion dan polihidramnion meski sama-sama berhubungan dengan air ketuban, kedua kondisi ini memiliki perbedaan yang besar, yaitu oligohidramnion saat kadar air ketuban terlalu rendah sehingga menyebabkan komplikasi pada janin, dan polihidramnion saat mengalami penumpukan air ketuban yang berlebihan saat hamil. Nah, etiologi penyebab oligohidramnion adalah absorpsi atau kehilangan cairan yang meningkat ketuban pecah dini menyebabkan 50% kasus oligohidramnion. Penurunan produksi cairan amnion, yakni kelainan ginjal kongenital akan menurunkan keluaran ginjal janin, obstruksi pintu keluar kandung kemih atau utra akan menurunkan keluaran urin dengan cara sama. Patofisiologi. Beberapa keadaan yang dapat menyebabkan oligohidramnion adalah kelainan kongenital, pertumbuhan janin terhambat atau PJT, ketuban pecah, kehamilan postterm, insufiensi plasenta, dan obat-obatan, misalnya dari golongan antiprostaglandin. Kelainan kongenital yang paling sering menimbulkan oligohidramnion adalah kelainan sistem saluran kemih dan kelainan kromosom. Penyebab oligohidramnion yaitu yang pertama ada ukuran bayi yang terlalu kecil, yang kedua memiliki riwayat komplikasi kehamilan, yang ketiga gangguan pada plasenta, yang keempat kehamilan kembar, dan yang terakhir melewati HPL. Nah, di sini ada tanda gejala. Air ketuban yang sedikit bisa menunjukkan tanda dan gejala ataupun juga tidak. Pada saat kantong amnion bocor, ibu hamil bisa merasa basah atau seperti menggumpal karena bocornya cairan lewat vagina. Perut juga terlihat lebih kecil daripada usia kehamilan seharusnya. Nah, untuk penata laksanaan penanganan oligohidramnion bergantung pada situasi klinik dan dilakukan pada fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, mengingat prognosis janin yang tidak baik. Menurut Yukiah dan Yulianti, penata laksanaan pada ibu dengan oligohidramnion yaitu yang pertama tirah baring, yang kedua hidrasi dengan kecukupan cairan, yang ketiga perbaikan nutrisi, yang keempat pemantauan kesejahteraan janin atau hitung pergerakan janin, yang kelima pemeriksaan USG yang umum dari volume cairan amnion. Nah, di sini asuhan kebidanan yang diberikan pada kasus oligohidramnion. Pada perencanaan asuhan yang dilakukan manajemen kebidanan dan merupakan kelanjutan terhadap masalah yang akan ditangani. Asuhan yang diberikan pada kasus ibu hamil dengan oligohidramnion adalah observasi TTP. Lakukan pengambilan darah pena untuk pemeriksaan laboratorium. Anjurkan ibu untuk miring kiri dan tidak
tidak tidur dalam posisi terlentang. Anjurkan ibu untuk makan dan minum. Anjurkan ibu untuk berkemih bila ibu merasa ingin berkemih. Lakukan pemantauan kesejahteraan janin atau DDJ. Memberikan dukungan moral, kolaborasi dengan dokter untuk tindakan dan pemberian terapi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun bahasa saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi.